Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Salawatul Haq yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sampai dengan saat ini masih selalu memberikan nikmat pada kita sekalian, sehingga umur kita, usia kita disampaikan oleh Allah sampai dengan hari yang ke-15 Bangke. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa selama 15 hari. Dan mudah-mudahan di 15 hari puasa yang telah kita lalui, telah kita lewati bersama, semoga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang berbobot, puasa yang memiliki nilai yang tinggi, sehingga puasa kita benar-benar nanti berimbas, bertujuan pada diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kemudian juga selain ibadah puasa, kita juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana apabila kita mendirikan ataupun melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Jadi ini adalah bulan panen bagi kita, panen pahala. Allah mengobrol pahala barang siapa yang tekun beribadah, rajin beribadah, ibadah kemauan, yang penting ada contohnya, insya Allah akan mendapat balasan yang berlipat-lipat. Termasuk ibadah puasa yang kita kerjakan. Kalau kita berinfak, itu pahalanya satu butir bisa menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan menumbuhkan sampai 700 kali lipat. Itu kalau kita berinfak. Kemudian juga apabila kita sholat berjamaah, ini juga akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu 27 derajat kali. Akan tetapi untuk puasa kita nanti Allah langsung yang akan menilai ibadah puasa kita. Boten-boten hitunganipun, tidak ada besarnya pahala yang dia akan diberikan pada ibadah puasa yang kita kerjakan. Akan tetapi nanti langsung Allah yang akan memberikan pahalanya. Jadi motor-motor kalau infak tadi kan sakit dihitung pahalanya nih sampai 700 kali lipat. Kemudian juga sholat jamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah langsung bisa ditentukan besarnya pahalanya. Akan tetapi khususnya untuk puasa ini nanti Allah yang langsung akan memberikan nilai pahalanya. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan penunjukan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa pula kita sudah di pertengahan bulan Ramadan, masuk di 10 hari yang kedua. Kita manfaatkan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan. Apalagi Ramadan juga menjadi syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Ini malam 16, ini jam malam 17. Biasanya pun diperingati sebagai nuzulul Quran. Bahwasanya memang di bulan Ramadan ini Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia.
sebagai petunjuk. Namanya pun petunjuk kan sangat diperlukan gitu. Ketika kita perjalanan yang belum tahu arahnya, mungkin kita mengandalkan petunjuk Google Map gitu. Kemudian juga kalau dulu mungkin mengandalkan peta gitu, peta buta bahkan gitu, ataupun kompas. Sekarang sudah canggih zamannya, tinggal ngetik alamat tujuan yang akan kita tuju, nanti akan ditunjukkan jalannya. Begitu pula apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah nanti Al-Quran ini menjadi pandangan hidup bagi kita, menjadi sumber peraturan hidup bagi kita. Apapun langkah kita, apapun tingkah laku kita, hendaknya harus merujuk kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Kemudian juga Al-Quran sebagai pembeda, Al-Furqan. Pembeda artinya membedakan antara yang hak dan yang batil. Jangan sampai kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kita dilarang untuk mencampur adukan antara barang yang hak dan barang yang batil, barang yang benar dan barang yang salah. Nah, ini fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda. Ini baik atau tidak kita kerjakan, ini bagus atau tidak kita lakukan. Jadi rujukannya adalah Al-Quran sebagai Al-Furqan. Kemudian juga Al-Quran menjadi asyifa sebagai obat, terutama obat hati. Ketika kita merasa galau, gelisah, kemudian juga hati tidak tenang, maka kita bisa membaca Al-Quran. Semalam disampaikan di Tarhim di Al-Hidayah bahwasanya mungkin ketika kita malas membaca Al-Quran gitu ya, karena mungkin memang ada dan sebagainya, maka ketika kita susah tidur, maka bacalah Al-Quran, insya Allah nanti cepat tidur gitu katanya, langsung tidur gitu. Malam disampaikan. Jadi ini bedanya ketika kita membaca Al-Quran dengan membaca WA, membaca HP itu biasanya sampai tahan berjam-jam. Tapi kalau sudah baca Al-Quran kadang-kadang baru beberapa 1-2 lembar saja sudah ngantuk, daripada wis abad gitu. Maka ketika kita susah tidur disarankan untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran sebagai bacaan yang dibaca. Nah, termasuk dalam ibadah membaca Al-Quran ini Allah membeberkan pahalanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu pahalanya per huruf, bukan per ayat, bukan per surat apalagi, tapi per huruf. Satu huruf itu pahalanya berapa, Bu? Satu huruf. Jadi ketika kita membaca Alif Lam Mim itu bukan berarti satu pahala, tapi masing-masing huruf dinilai oleh Allah sebagai pahala. Jadi dihitungnya adalah per huruf. Jadi menyongsong ataupun dalam rangka memperingati Nuzul Quran, mari kita buka kembali Al-Quran kita baca kembali Al-Quran kita, dan kita coba untuk bisa untuk mengerti, memahami tafsir, terjemahan dari Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran sebagai pandangan hidup bagi kaum muslimin dan juga sebagai kitab sucinya orang-orang Islam. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.